Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Syarh Fadhil Islam. Sampai di mana pelajarannya? Syarah dari ayat selesai. Ayat 117 sampai 118 dari surat Al-Maidah. Syarahnya selesai. Ya. Baik, antara ila alladhi ba'dah. Matan berikutnya kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah, walahuma anhu marfu'an. Walahuma yani lil Bukhari wa Muslim anhu yani Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas marfu'an, secara marfu'. Anhu. Nah. Hadis sebelumnya hadis apa? Ibnu Abbas. Iya. Tetapi di sini catatan kaki An Abi Hurairah. Nah, marfu'an, secara marfu' sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah. Ma nafiyah, tidak ada. Min mauludin, dari maulud. Maulud, anak yang dilahirkan. Tidak seorang pun anak yang dilahirkan illa kecuali yuladu 'alal fitrah, dilahirkan di atas fitrah. Jadi semua anak yang dilahirkan ke dunia ini semuanya dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu, maka kedua orang tuanya lah yuhawidani, yang menjadikannya Yahudi, au yunassirani, ataukah menjadikannya Nasrani. Yakni jika kedua orang tuanya Yahudi, ibu bapaknya Yahudi, maka anaknya juga terdidik menjadi seorang Yahudi. Demikian pula jika bapaknya Nasrani, ibunya Nasraniyah, maka anaknya akan terdidik, tumbuh dan berkembang menjadi seorang Nasrani. Au yumajisani, ataukah menjadikannya sebagai seorang majusi. Nah, ya, karena kan tarbiyah yang ada, tarbiyah yang mentarbiyah, mendidik anak itu. Nabi mempermisalkan anak yang lahir itu lahir di atas fitrah seperti kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a, sebagaimana bahima itu mendapatkan natijah, hasil anak, ya, berupa bahimatan jam'a, anak yang selamat dari cacat, lahir dalam keadaan sempurna. Sempurna dua telinganya, sempurna dua tanduknya. Hal tuhissuna fiha min jada'a, apakah kalian melihat padanya? Al-hiss, dimana musyahadah, apakah kalian melihat fiha padanya, pada bahimah yang lahir itu, anak bahimah yang lahir itu min jada'a. Jada'a
binatang yang terpotong maqtu'ah uzunai, dua telinganya ataukah dua tanduknya. Nah, tidak ada anak binatang yang lahir dalam keadaan terpotong dua telinganya, lahir dengan sempurna. Demikian pula manusia, lahir di atas fitrah sempurna. Nah, hatta takunu antum tajda'unaha, sampai bahima itu hatta takunu, sampai kalianlah antum yang menjadikan anak bahima tadi, anak binatang tadi terpotong dua telinganya menjadi jada'a. Tsumma qara'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Abu Hurairah membaca ayat ini, ayat 30 dari surat Ar-Rum, sebagai bentuk tasdiq, pembenaran terhadap sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Artinya ayat yang dibaca ini semakna dengan apa yang disebut oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis ini. Fitratallah, fitrah Allah allati yang fatara an-nasa, yang Allah fitrahkan manusia alaiha, di atasnya. Nah, fitrah Islam, ya, lahir di atas fitrah. Qala syarih hafizahullah, berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah menjelaskan hadis ini, hadzal hadits yufassiru al-ayat as-sabiqah allati fi awal al-bab. Hadis ini menjelaskan, menafsirkan ayat sebelumnya, allati fi awal al-bab, yang disebutkan di awal bab. Fi, bahwasanya annallaha fatara an-nasa 'ala al-insan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di atas fitrah Islam. Ay fatarahum 'ala tauhid. Allah memfitrahkan kepada mereka, Allah menjadikan mereka di atas fitrah tauhid. Falau annahum salimu min du'atid dhalalih, kalau seandainya mereka selamat dari duat, jamak dari da'i, selamat dari para penyeru kesesatan, la baqiyat fitratuhum qabilatul lil haqq, maka tentu fitrah mereka akan tetap menerima kebenaran. Nah, ya, jadi pada dasarnya manusia itu gampang dan mau menerima kebenaran jika belum terpengaruh oleh syubhat-syubhat. Walattaba'ur rusul, dan tentu mereka akan mengikuti para rasul. Fal fitratu wahdaha la takfi. Akan tetapi di sini perlu digarisbawahi bahwasanya fitrah itu saja tidak mencukupi. Ya, mengandalkan fitrah untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala tidak cukup. Nah, la budda min ittiba'ir rusuli alaihi wassalatu wassalam. Untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala harus mengikuti para rasul alaihi wassalatu wassalam. Fitratuhum shalihatun. Fitrah mereka pada dasarnya itu salihah. Fitrah yang selamat, fitrah yang masih sehat, fitrah yang masih bagus. Syekh mempermisalkan seperti at-turbah at-tayyibah as-salihah lin-nabat, seperti tanah yang bagus, yang cocok untuk tanaman, tanah yang subur. Fat-turbatu idza baqiyat, tanah, kata Syekh mempermisalkan, jika masih alami, lam tulawwas, belum dikotori, tabqa salihatan, maka dia cocok untuk dicocok tanam, cocok menumbuhkan tanaman-tanaman. Wa idza ghuyirat, akan tetapi apabila
tanah tersebut telah berubah keadaannya, ya, wa subikhat as-sabkhu al-ardu zatu milhin. Jika berubah tanah itu kemudian tercampur dengan milh, ya, kadar garam, ya, wa alatha al-mulawwahatu, begitu juga saya tertulis. Anda mana Anda kok baca apa di situ nuskahnya? Ada perbedaan nuskah? Wa alatha al-mulawwaha. Kemudian kadar milah al-mulawwah tersebut mengalahkannya. Wal ma' setelahnya apa? Tulisannya wal ma' dan air, ya. Ada kadar. Kadar garamnya dan juga kadar airnya lebih banyak, maka tanah itu akan menjadi rusak, fasadat, tidak cocok lagi ditanami. Tidak cocok lagi ditanami. Wasarat ghayra salihatin lil ambat, sehingga tidak cocok lagi ditanam. Kadzalika al-insan, demikian pula manusia. Idza ghayyarat fitratuh, jika fitrahnya telah diubah, fa innaha la taqbalu al-khair, maka tidak akan menerima kebaikan. Banyak hal-hal yang bisa merubah fitrah. Di antaranya adalah syubhat, kerancuan-kerancuan. Syubhat yang banyak tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, ini yang merubah fitrah mereka. Ya, al-afkar al-haddamah, pemikiran-pemikiran yang rusak yang disebarkan oleh musuh-musuh Islam, minal kuffar wal munafiqin wal zanadiqah, orang-orang kafir, terus menyebarkan kerancuan mereka, orang-orang munafik, orang-orang zindiq. Sehingga berubahlah fitrah itu. Jika fitrahnya telah berubah, tidak bisa menerima kebenaran. Kenapa? Li'annaha inharafat wa taghayyarat, karena telah menyimpang dan telah berubah. Katurbati idza fasadat, seperti tanah tadi yang telah rusak, tidak bisa lagi menumbuhkan tanaman di atasnya. Ya, antum kan biasa bercocok tanam ini di sini, masya Allah. Ya, ada memang tanah yang cocok untuk ditanami di situ. Ya, akan tumbuh subur. Ada juga tanah yang sudah rusak, tidak bisa lagi ditanami. Demikian pula fitrah kita. Jika sudah rusak, tidak bisa menumbuhkan iman dan amal soleh. Sebagaimana tanah yang rusak tadi tidak bisa menumbuhkan tanaman. Wa daraba Nabi sallallahu alaihi wasallam lidzalika masalan. Dan Nabi alaihi wasallam memberikan permisalan tentang itu. Bisyatil jada'a, seperti asyah, kambing yang al-jada'a allati quti'at udhunuha wa qusira qarnuha, kambing yang dipotong atau terpotong telinganya dan dipatah tanduknya. Tuladu jam'a, kambing tadi dilahirkan dalam keadaan jada'a. Jam'a artinya salimat atau salimatun laysat majdu'ah. Salimatan laysat majdu'atan. Dia sebelum terpotong telinganya, sebelum tanduknya patah, ya. Ketika dia dilahirkan dalam keadaan salimah,
dalam keadaan sehat, tidak cacat. Ya, kamilatal qarnaini wal udhunain. Tanduk dan dua tanduk dan dua telinganya itu sempurna. Tsumma inna alahum alladzina yubdi'unaha. Kemudian pemiliknya yang memotongnya, ya, memotong dua telinganya ataukah memata dua tanduknya. Oke, dzalikal mauludu, demikian pula anak yang dilahirkan yuladu 'alal fitrati kamilan, dilahirkan di atas fitrah sempurna. Fa in ghayratil fitratu, apabila fitrahnya berubah, fahada min tasarrufil murabbin alladzina yuharrifuna al-fitrata wa yughayyirunaha, maka ini termasuk di antara tasarruf, bentuk perbuatan al-murabbin, orang-orang yang mentarbiyah anak yang lahir itu. Alladzina yuharrifuna al-fitrah, yang merubah fitrahnya, ya, menjadikan fitrahnya menyimpang dan merubahnya. Mithl alladzina yufsiduna at-turbata as-salihata lil bazri fala tumbat. Seperti orang-orang yang merusak at-turbah as-salihah, tanah yang bagus. Lil badri, al-badru kullu habbin yuzra'u fil ardi. Kullu habbin, setiap biji, yuzra'u fil ardi, yang ditanam di bumi. Ini namanya al-badru. Perumpamannya seperti orang-orang yang merusak tanah yang masih bagus untuk ditanami, ya, dengan biji-bijian, dirusak oleh dia, fala tumbatu, sehingga setelah itu tidak bisa lagi menumbuhkan tanaman. Nah, jadi ini perumpamaan. Nabi SAW perumpamakan dengan di dalam hadisnya dengan asyah, ya, dengan kambing, al-jam'ah. Adapun Syekh Shalih Al-Fauzan memperumpamakan dengan apa? Tanah. Nah, yang tidak bisa ditumbuhi lagi karena telah berubah sifatnya. Demikian pula fitrah, jika telah berubah maka tidak bisa lagi menumbuhkan iman dan amal soleh, tidak bisa menerima al-haq, kebenaran dan kebaikan. Baik, matan berikutnya qala Syekh rahimahullah wa an Hudzaifah, dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu. Hudzaifah ma'ruf, beliau adalah sahibu sirri Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah sahabat Nabi alaihi salatu wasallam yang menyimpan rahasia Nabi alaihi salatu wasallam. Banyak perkara-perkara yang diketahui oleh sahabat yang mulia ini tidak diketahui oleh mayoritas sahabat. Di antaranya daftar nama-nama orang-orang munafik, sampai Umar radhiyallahu taala anhu, ya, orang terbaik kedua umat ini pun tidak mengetahuinya. Harus bertanya kepada Hudzaifah apakah namanya termasuk di dalam daftar itu. Ini keutamaan beliau radhiyallahu anhu. Qala kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Adalah manusia, ya, ini para sahabat, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Wa kuntu, dan adalah aku, as'aluhu anis syarr, bertanya kepada Nabi tentang kejelekan. Ya, bukan dalam rangka mengamalkan, akan tetapi dalam rangka membentengi diri supaya tidak terjatuh pada kejelekan itu. Nah, makhafata ayudrikani, khawatir kejelekan itu menimpaku, kata Hudzaifah. Ini sebab, ya, beliau bertanya tentang kejelekan. Faqultu ya Rasulullah, lalu aku berkata, wahai Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin, adalah kami
berada di masa jahiliyah, yakni ketika berada di masa jahiliyah, yakni qabla al-Islam. Ya. Beliau menyebutkan bahwasanya dahulu kami di masa jahiliyah sebelum Islam datang berada di atas kekufuran, berada di atas kejahilan, di mana pertumpahan darah, peperangan dan seterusnya dari perbuatan-perbuatan buruk. Inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Adalah kami di zaman jahiliyah sebelumnya berada di dalam kejahilan dan kejelekan, yakni sebelum Islam. Faja'ana Allah bihadzal khair. Lalu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada kami kebaikan ini, yakni al-Islam. Ya, al-Islam. Yang dimaksud al-khair di sini, yang dimaksud adalah al-Islam. Karena ada keamanan lima fihi minal amni wal imani tuma'ninati wa kullu khair. Segala kebaikan yang dikandung di dalam Islam. Hudzaifah bertanya, "Fahal ba'da hadzal khair min syarrin?" Apakah setelah kebaikan ini Islam datang dengan apa yang dikandungnya dari segala jenis al-khairiyah kebaikan? Apakah ada kejelekan? Qala na'am. Iya. Akan ada asyar, kejelekan. Nah, datang Islam, kemudian diikuti setelahnya ada kejelekan. Faqultu, lalu aku kembali bertanya, wa hal ba'da dzalika syarr min khairin? Apakah setelah kejelekan ini ada kebaikan? Qala na'am. Nabi menjawab, iya. Akan tetapi kebaikan yang datang setelah kejelekan ini tidak seperti kebaikan yang pertama kali. Wa fihi dakhonun. Ya, ada dakhon. Ad-dukhan. Ya, ada asap, ada kesamaran. Ada bentuk, ya. Naam, al-haq itu menjadi sama. Sebagaimana ar-ra'i idza yara min as-surati halad dukhanu bainahu wa bainaha. Seorang yang memandang sesuatu kemudian ada dukhan, asap yang menutupinya. Bagaimana objek yang dia pandang tadi? Tentu terlihat sama, tidak jelas karena ada dukhan. Nah, demikian pula kebaikan yang datang setelah kejelekan ini. Ya, tidak seperti kebaikan pertama kali yang masih sofiyah, yang masih bersih, yang masih murni, tapi sudah tercampur. Nah, ya, penjelasannya kata ulama, an-syarr idza hadatsa fa inna lahu atharan fi taghyir akhlaqin nasi wa sulukihim wa aqaidihim. Kejelekan jika muncul maka akan memberikan pengaruh di dalam merubah akhlak manusia, ya, akidah mereka dan seterusnya. Berpengaruh seperti pengaruhnya dukhan tadi, asap tadi. Qultu, lalu aku bertanya kembali, fahal ba'da dzalikal khair min syarrin? Baik. Sebelum itu ada di sini. Qala, Nabi melanjutkan, nah. Qultu wa ma dakhanuhu? Hudzaifah bertanya, wa ma dakhanuhu? Apa dakhon? Ya. Dari kebaikan itu. Ya, apa yang menutupinya? Apa yang menjadikannya kabur? Qala qaumun yastannuna bighairi sunnati
mereka adalah kaum yang yastannuna bi ghairi sunnati, mengambil sunnah, mengambil contoh, menempuh tariqah, jalan bukan jalanku. Wa yahtadduna bi ghairi hadi, mereka mengambil petunjuk bukan petunjukku. Ta'rifu minhum wa tunkir, artinya kamu wahai Hudzaifah ta'rifu ba'd qawlihim wa fi'lihim wa annahu muwafiqun lil Islam. Engkau akan mengenal ya sebagian dari ucapan dan perbuatan kaum itu yang mencocoki Islam dan sunnah. Wa tunkir, dan juga engkau akan mengingkari sebagian dari ucapan dan perbuatan kaum itu mukhalifun lil kitabi was sunnah. Nah, sudah tidak murni lagi. Ada yang baik, ada yang masih mencocoki Al-Quran dan Sunnah, ada juga yang tidak. Makanya kata Nabi, ta'rifu wa tunkir. Kenapa demikian? Lianna hadzal khaira laysa safiyan kama huwa al-khairul awwal. Karena kebaikan yang datang sekarang ini ya, setelah adanya kejelekan, bukan kebaikan yang murni lagi seperti kebaikan pertama kali. Nah, ketika Islam datang di awal. Nah, idh huwa khairun fihi dakhulu, kebaikan yang ada asapnya, tersamarkan. Qultu fahal ba'da hadzal khairi min syarrin? Aku bertanya, ya Rasulullah, apakah setelah kebaikan ini ada kejelekan? Qala na'am. Iya, setelah kebaikan yang digambarkan oleh Nabi tadi ada dakhonnya, juga ada lagi kejelekan. Tentu kejelekan yang lebih parah daripada kejelekan yang pertama tadi. Jadi berapa kali disebutkan kebaikan? 2 kali. Berapa kali disebutkan kejelekan? 2 kali. Kejelekan ini lebih parah. Nabi mengatakan, na'am fitnatun umya. Akan ada kejelekan setelah kebaikan ini. Fitnah umya, cobaan yang umya, artinya manusia masuk ke dalam fitnah ini ala ghairi basirah, tanpa disertai dengan perbekalan basirah, ilmu. Seperti orang buta yang tidak bisa melihat. Kayak dikatakan umya, fitnah yang gelap gulita, membuat orang itu tidak bisa melihat. Qala ulama samaha fitnatan umya. Nabi menamakan fitnah kejelekan di sini sebagai fitnah umya, li'anna an-nasa yadkhuluna fi hadhihi al-fitnati ala ghairi basiratin, karena manusia akan masuk ke dalam fitnah itu tanpa didasari dengan ilmu. Naam. Atau makna yang lain, li'anna hadhihi al-fitan idza waqa'at, karena fitnah ini apabila telah terjadi, telah muncul, wa arada an-nasu najata minha, dan manusia ingin selamat darinya, fa innahum la yajiduna minha makhraja, sungguhnya mereka tidak akan mendapatkan jalan keluar. Iya. Jika telah terjadi fitnah ini, nasallallahu alaihi. Ini termasuk hadis al-fitan, hadis yang menyebutkan tentang fitnah. Banyak dari kalangan ulama yang berusaha menjelaskan, mensyarah khusus hadis ini. Nah, fitnah ini jika telah menimpa manusia dan manusia ingin berusaha selamat keluar darinya, mereka tidak dapat makhraj. Ya, kama anna al-a'ma yataghallaqu 'alaihi al-khuruj min ba'd al-amkinah, sebagaimana orang yang buta sulit untuk keluar dari sebagian tempat.
tertahan, sulit mau keluar tidak bisa karena dia buta. Fitnah ini kalau sudah menimpa ya manusia di zaman itu, sulit untuk keluar darinya, dia tidak dapat makhraj. Nah, takunu fitnatan yas'abul khuruj minha, fitnah yang sulit keluar darinya. Ini makna yang lain dari fitnah umya. Wa du'atun ala abwabi jahannam. Dan Nabi menambahkan bahwasanya ya, akan datang kejelekan, fitnah umya, fitnah gelap gulita, manusia tidak bisa melihat, manusia tidak bisa keluar darinya, dan juga ada orang-orang yang mengajak kepada pintu-pintu jahannam. Nah, mengajak kepada kesesatan. Kesesatan yang bisa mengantarkan kepada neraka. Baik. Hudzaifah. Baik. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha, barang siapa yang mengijabahi, barang siapa yang memenuhi panggilan para dai tersebut yang mengajak kepada pintu-pintu jahannam, Nabi mengatakan qadhafuhu fiha, maka para dai tersebut akan melemparkan dia ke dalam neraka jahannam. Nah, para dai tersebut tidak mengatakan mari kita masuk ke dalam neraka, tidak. Tapi menggambarkan kepada manusia bahwasanya apa yang dia ajak kepadanya itu adalah sebuah kebaikan. Manusia tertipu darinya. Menunjukkan fitnah yang sangat besar. Banyak manusia tertipu. Ajakannya, ayo kita melakukan ini dan itu. Kita akan masuk ke dalam surga dengannya. Tapi ternyata apa? Hakikatnya kesesatan yang bisa mengantarkan kepada an-nar, neraka, waliyadzubillah. Dan sifat doa ini ditanyakan oleh Hudzaifah setelahnya, ya Rasulullah sifhum lana, wahai Rasulullah sifatkanlah kepada kami. Kemudian Nabi menyebutkan sifat-sifatnya. Insyaallah taala kita baca pada pertemuan berikutnya karena waktu. Barakallahu fikum. Subhanallahi.